Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Kirana Septenti. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Kirana Septenti, NIM 20700120103, kelas C Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai aliran behaviorisme dalam psikologi pendidikan. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu, apa sih itu behaviorisme? Nah, behaviorisme merupakan salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan yang didasari keyakinan bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya. Nah, maksud di sini adalah kita mempengaruhi seseorang sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya dari awal anak itu tidak suka dengan kucing, tapi kita lama-lama mempengaruhinya agar dia menyukai kucing tersebut. Selanjutnya, tokoh-tokoh aliran behavioristik. Nah, yang pertama ada Ivan Petrovich Pavlov yang berkembang pada tahun 1849 sampai 1936. Nah, pada zaman Pavlov ini dinamakan dengan classic conditioning. Teori pelaziman klasik adalah memasangkan stimuli yang netral atau stimuli yang terkondisi dengan stimuli tertentu yang tidak terkondisikan, yang melahirkan perilaku tertentu. Setelah pemasangan ini terjadi berulang-ulang, stimuli yang netral melahirkan respon terkondisikan. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke contoh. Pavlov mengadakan percobaan laboratoris terhadap anjing. Nah, Pavlov ini mengadakan percobaan laboratorium terhadap binatang, yaitu anjing. Dari contoh tersebut diterapkan strategi Pavlov. Ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tetap untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak sadar dikendalikan oleh stimulus di luar. Nah, tokoh yang kedua ada Thorndike yang berkembang pada tahun 1874 sampai 1949. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya sosialisasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Thorndike menggambarkan proses belajar sebagai proses pemecahan masalah. Dalam penyelidikannya tentang proses belajar, pelajar harus diberi persoalan. Dalam hal ini, Thorndike melakukan eksperimen dengan sebuah puzzle box. Eksperimen yang dilakukan adalah dengan kucing yang dimasukkan pada sangkar tertutup yang apabila pintunya dapat dibuka secara otomatis bila knob di dalam sangkar disentuh. Baik, tokoh yang ketiga adalah Skinner. Dalam zamannya dinamakan dengan operant conditioning yang berkembang pada tahun 1904 sampai 1990. Skinner menganggap reward dalam reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar. Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologi adalah meramal dan mengontrol tingkah laku. Pada teori ini, guru memberi penghargaan hadiah atau nilai tinggi sehingga anak akan lebih rajin. Maksudnya, anak dipancing dengan memberikan nilai yang tinggi sehingga anak tersebut semakin giat dan semakin semangat untuk belajar. Teori ini juga disebut dengan operant conditioning. Operant conditioning adalah suatu proses penguatan perilaku operant yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat diulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Nah, contohnya dalam kotak Skinner berisi batangan yang mudah ditekan dan tempat makanan. Kotak ini dirancang sehingga tikus tidak dapat melihat atau mendengar sesuatu yang ada di luar kotak. Bila tikus menekan batangan secara tidak sengaja, maka akan mendapatkan makanan. Selanjutnya, bila tikus menekan lebih sering dan setiap menekan, maka akan mendapatkan makan. Perilaku tikus telah terkondisi, menguatkan perilaku menekan batangan dan melemahkan semua perilaku lain, atau berkeliling dalam kotak. Selanjutnya, ada yang dinamakan prinsip belajar Skinner.
Di antaranya, yang pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan pada siswa. Jika salah satu dibetulkan, jika benar diberi penguat. Yang kedua, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Materi pelajaran digunakan sebagai sistem modul. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri, tidak digunakan hukuman. Untuk itu, lingkungan perlu diubah untuk menghindari sebuah hukuman. Yang keempat, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah dan sebaliknya. Hadiah diberikan dengan digunakannya jadwal variabel rasio reinforcer. Yang kelima, dalam pembelajaran digunakan shaping. Itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai behaviorisme dalam psikologi pendidikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.